Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Abu Jabar dari kelas 12C. Di sini saya akan membuat video pengayaan untuk matematika tingkat lanjut dengan materi limit. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Definisi limit yaitu limit adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabelnya mendekati suatu bilangan tertentu. Ditulis lim fx x menuju a. Limit fungsi aljabar. Yang pertama, substitusi langsung. Jika hasilnya tidak 0 per 0, maka tinggal ganti x dengan angkanya. Contohnya, limit 3x plus 1, x mendekati 2, maka tinggal ganti x-nya dengan angka 2, yaitu 3 kali 2, hasilnya 6 tambah 1, hasilnya 7. Lalu, misal contoh lainnya, limit 5x plus 5, x mendekati 6, berarti tinggal diganti x-nya dengan angka 6, jadi 5 kali 6, 30, tambah 5, yaitu 35. Bisa juga min 3x plus 5, x mendekati 2. Nah, tinggal ganti x-nya dengan 2. Hasilnya adalah min 3 kali 2, yaitu min 6 tambah 1, yaitu hasilnya adalah min 5. Nah, yang kedua adalah bentuk tak tentu, itu 0 per 0. Nah, jika kita menggunakan substitusi langsung dan hasilnya adalah 0 per 0, maka kita harus manipulasi dulu limit-limitnya ini agar hasilnya tidak 0 per 0. Kita bisa memanipulasinya dengan cara menggunakan, yaitu yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua adalah kali sekawan, yang ketiga adalah menyederhanakan pecahannya. Nah, contoh 0 per 0 dengan faktorisasi. Kita lihat nih, limit x adalah x x pangkat 2 min 9 per x min 3. X-nya mendekati 3. Kalau kita substitusi langsung, hasilnya adalah 0 per 0. Karena 3 pangkat 2 adalah 9, 9 pangkat 9 adalah 0. Lalu yang bawahnya, kita penyebutnya kita 3, kita X-nya kita ganti 3 juga. Nah, hasilnya adalah 0 per 0 juga. Maka X pangkat 2-nya ini harus kita manipulasi dulu. Menjadi X min 3, X plus 3 per X min 3. Nah, dengan begitu, kita bisa langsung masukin X-nya atau limitnya nih, limit X menuju 3 bisa kita masukin. Karena apa? Karena udah kita manipulasi. Nah, X min 3 ya dengan X min 3 yang di penyebut itu bisa dicoret. Nah, maka tinggal X plus 3. Nah, tadi limitnya X menuju 3-nya berapa? Itu adalah 3. Nah, maka hasilnya adalah 6, 3 tambah 3. Lalu contoh lainnya, X pangkat 2 min 36 per X min 6. Nah, itu sama aja. X pangkat 2 min 36-nya ini kita faktorisasi dulu menjadi X min 6, X plus 6. Nah, X min 6-nya kita coret. Yang dia bilang sama penyebut. Bagian atas sama bagian bawah kita coret. Berarti kan tinggal X plus 6 doang. Nah, kita tinggal masukin tuh limit menuju X-nya. Misalnya limit menuju X-nya 3. Kita tinggal masukin 3. Limit menuju X-nya itu adalah 6. Kita tinggal masukin 6-nya tuh ke faktornya, ke hasil faktorisasinya, yaitu adalah 6 tambah 6. Hasilnya adalah 12. Oke, ini adalah contoh 0 per 0 dengan kali sekawan.
Nah, kita lihat soalnya di sini ada limit akar X min 2 per X min 4. Nah, kalau langsung kita substitusi langsung X menuju 4 ya, itu adalah hasilnya 0 per 0. Maka kita harus mengalihkan sekawan dulu, baru kita substitusi nilai X-nya. Oke, nah ya coba langsung substitusi, kita langsung kali sekawan dulu, yaitu akar X min 2 per X min 4 dikali akar X plus 2 per akar X plus 2. Hasilnya adalah X min 4 per X min 4 X min 4 akar X plus 2. Kita sederhanakan menjadi 1 per akar X plus 2. Baru kita substitusi 4-nya ini. Nah, kita substitusi langsung, hasilnya adalah 1 per akar 4 plus 2. Akar 4 berapa? Akar 4 kan 2. Nah, 2 tambah 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1 per 4. Nah, begitu cara menggunakan kali sekawan. Limit. Lalu ini adalah limit tak hingga. Nah, jika X menuju tak hingga, lihat derajat tertinggi. Oke, nah jika derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebut, maka adalah hasilnya tak hingga. Jika pembilang lebih uh, lebih kecil dari penyebut, maka hasilnya adalah 0. Jika sama, jika jika derajat yang sama antara pembilang dan penyebut, maka koefisien tertinggi dibagi koefisien tertinggi. Jadi koefisien tertinggi yang di atas dibagi dengan koefisien tertinggi yang di bawah. Contohnya nih yang di bawah. Limit X menuju tak hingga 5x kuadrat plus 3 per 10x kuadrat min 1. Maka kita tidak perlu kita langsung aja, karena kita sudah tahu kan cara pengerjaannya gimana, yaitu jika derajatnya sama, kita bisa langsung pakai koefisien tertinggi derajat yang atas dengan koefisien tertinggi derajat yang bawah, ya, yaitu adalah 5 untuk yang atas dan 10 untuk yang bawah. Maka hasilnya adalah 5 per 10. Disederhanain jadi 1 per 2. Oke, kemudian ada limit trigonometri. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar ini fungsi trigonometri. Yang A adalah lim X menuju 0, sin X per X sama dengan 1. Lalu yang B adalah lim X menuju 0, X per sin X sama dengan 1. Lalu yang C adalah limit X menuju 0, tan X per X sama dengan 1. Lalu yang D adalah limit X menuju 0, X per tan X sama dengan 1. Nah, dari rumus dasar yang sudah dapat itu, kita bisa kembangkan rumus-rumus sebagai berikut, yaitu adalah yang A, limit X menuju 0 adalah sin AX per BX sama dengan limit X menuju 0 AX per sin BX sama dengan A, B, A per B. Lalu yang B adalah limit X menuju 0 tan AX per BX sama dengan lim AX per tan BX A per B. Lalu yang C adalah limit X menuju 0 sin AX per sin BX sama dengan lim X menuju 0 sama dengan tan AX per tan BX sama dengan A per B. Lalu yang D adalah limit X menuju 0 sin AX per tan BX sama dengan limit X menuju 0 tan AX per sin BX sama dengan A, B. Nah, jika P sama dengan X min A, maka nilai X mendekati A diperoleh nilai P mendekati 0, sehingga yang A, limit X menuju 0 sin A, buka kurung X min A, tutup kurung per B X min A, tutup kurung, sama dengan limit P menuju 0 sin AP per BP sama dengan A, B. Nah, yang
B juga sama, seperti itu. Lalu ini adalah contoh soal limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah limit x menuju 0 sin 21x per 3x. Lalu yang nomor 2 adalah limit x menuju 0 5x per tan 9x. Yang C adalah limit x menuju 0 7 dikali tan 6x per 3x. Nah, kita kerjakan dulu dari yang nomor 1, yaitu limit x menuju 0 sin 21x per 3x, yaitu menghasilkan sin 21x per 3x. Jadi kita kalau nemu soal kayak gini, kita bisa langsung abaikan saja sinnya, karena 21x sama 3x-nya sejenis, jadi kita bisa langsung operasikan jadi 21 per 3, yang hasilnya adalah 1 per 7, yaitu 7. Lalu nomor 2 adalah limit x menuju 0 5x per tan 9x. Nah, ini juga sama seperti di atas, kita bisa langsung operasikan, jadi kita tidak usah mempedulikan tannya ini, jadi kita bisa langsung hasilnya 5 per 9. Lalu nomor 7, ini kita bisa langsung sama kayak nomor 2 juga tadi, kita nggak usah peduliin tannya. Jadi 7 dikali 6 per 3, yaitu adalah 14. Kita bisa gitu. 7 kali 1 kali 2 hasilnya adalah 14. Oke, ini adalah contoh soal nomor 1, limit aljabar. Oke, kita coba limit x menuju 1, x kuadrat min 1 per x plus 1. Nah, ini kalau kita langsung masukin x ya, itu hasilnya menjadi 0. Jadi kita harus apa? Kita harus faktorisasi dulu. X kuadrat min 1 kita bisa faktorisasi jadi x min 1, x plus 1 per x plus 1. Nah, itu x plus 1 bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah coret-coret, hasilnya kita masukin 1 min 1. Itu ternyata x-nya adalah min 1. Jadi min 1 adalah jadinya hasilnya adalah min 2. Itu bukan menuju 1 ya, itu menuju min 1 untuk limitnya. Lalu soal nomor 2, ini adalah soal kali sekawan. Ini kita kalikan sekawan terlebih dahulu, yaitu kita dari limit x menuju 0, 3 min akar x per 9 min x itu bisa kita kali sekawan. Nah, ketika kita kali sekawan, kita mendapat hasil penyederhanaan, yaitu 1 per 3 plus akar x. Nah, kita bisa langsung masukin x-nya, itu x-nya adalah x menuju 9. Akar 9 berapa? Itu adalah 3. Jadi 1 per 3 plus 3, yaitu adalah 1 per 6. Nah, ini adalah contoh soal ketiga, yaitu limit fungsi tak hingga. Kita lihat limit x menuju tak hingga 4x pangkat 3 min 1, 2x pangkat 3 plus 7. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa pakai apa yang namanya ya? Bisa pakai rumus atau cara yang udah apa sih namanya? Pokoknya udah ada di LKS juga. Ini tuh ada cara cepatnya. Kita tinggal lihat derajat tertingginya aja. Kalau misalnya yang atas sama yang bawah derajat tertingginya sama, maka kita ambil koefisiennya. Jadi koefisien tertingginya adalah 4 per 2. Nah, maka hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah limit fungsi trigonometri. Limit x menuju 0 sin 5x per x. Nah,
Dari ini kita menghasilkan, kita tidak usah mempedulikan scene-nya. Jadi kita bisa langsung, eee, kita bisa langsung apa namanya, kita bisa langsung kerjain, yaitu hasilnya adalah 5, sin 5x per 5x. X-nya kita tambahin 5, jadi hasil sebenarnya nggak perlu ditambahin 5, itu harusnya, 5x per 1, jadi 5/1, ya itu hasilnya adalah 5. Oke oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir.